Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema berani tampil beda untuk menyenangkan hati Tuhan. Setelah kalau kita mencari-cari kisah cinta yang paling indah di dalam sejarah kehidupan manusia, saudara, kita akan menemukan banyak kisah cinta yang begitu indah. Kita akan menemukan banyak kisah cinta yang begitu menggugah hati, begitu ya. Kalau kita membaca kisah itu, kita merasa hangat, kita merasa wah indah sekali kisah cinta itu. Dan satu kisah cinta yang terbaik di dalam sejarah adalah kisah cinta yang terjadi di kota Agra, India. Sudah di kota Agra ini ada satu bangunan yang megah, yang besar, yang kita kenal dengan nama Taj Mahal. Sudah, Taj Mahal adalah satu bangunan yang begitu indah, begitu megah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangunan ini didirikan sebagai makam sebenarnya. Makam dari seorang istri raja yang bernama Shah Jahan. Sudah, ketika istri ketiganya ini, istri yang begitu dicintainya di antara istri-istri yang lain. Ketika istri yang ketiga ini meninggal dunia karena proses persalinan. Saudara, karena begitu sayangnya raja kepada istri yang meninggal ini, maka dia mendirikan bangunan yang begitu indah ini sebagai makam dari istrinya dan untuk menunjukkan besar cintanya sang raja kepada istrinya ini. Saudara, cinta membuat seseorang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang yang dicintainya. Ketika kita mengasihi seseorang, saudara, kita mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa bagi orang yang kita kasihi itu. Entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak cucu kita. Saudara, kita mungkin juga bisa mengingat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atas nama cinta kepada pasangan kita, anak-anak kita, atau orang tua kita. Saudara, cinta membuat seseorang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang-orang yang dicintainya. Saudara, ketika kita membaca Roma 12 ayat 1 dan 2, setelah masuk ke pasal 12 ini, kita membaca bagian yang kedua dari surat Roma sebenarnya. Bagian 1 adalah mulai dari pasal 1 sampai pasal 11, di mana di 11 pasal pertama ini Paulus banyak menjelaskan tentang kasih Allah yang Allah sudah nyatakan kepada manusia lewat penebusan Kristus di atas kayu salib, yang menyelamatkan semua orang, bukan cuma orang Yahudi tetapi juga orang-orang bukan Yahudi ketika mereka percaya kepada Kristus. Setelah Paulus di dalam 11 pasal yang pertama menjelaskan besarnya kasih Allah itu, masuk ke pasal 12, Paulus melanjutkan penjelasannya. Kalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, kalau Allah sudah menyelamatkan kita, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah sudah sangat mengasihi kita, bagaimana selanjutnya kita harus hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Allah ini? Setelah kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2, maka kita akan mendapati ada satu frasa yang diulang di dua ayat pertama ini. Satu frasa yang diulang itu adalah frasa yang berkenan kepada Allah. Setelah di ayat 1 dikatakan begini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Setelah yang berkenan kepada Allah diulang 2 kali di dalam ayat ini. Secara mudah, yang berkenan kepada Allah berarti sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Apa yang menyenangkan hati Allah? Di ayat yang pertama, yang menyenangkan hati Allah adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Di ayat yang kedua, apa yang menyenangkan hati Allah adalah ketika kita membiarkan Allah mengubah pikiran kita, mengubah kehidupan kita dari dalam keluar, sehingga kita tahu kehendaknya dan melakukan kehendaknya itu.
Saudara, dengan demikian ketika kita bicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan itu, saudara, keselamatan itu sendiri seperti satu jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Di tengah-tengahnya ada jembatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus, rusak, dan tidak bisa diseberangi. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, kematian Kristus menjadi jembatan antara kita dengan Allah yang selama ini terpisah oleh karena dosa itu. Saudara, keselamatan seperti satu jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Dengan demikian keselamatan yang Allah berikan kepada kita memungkinkan kita untuk menjalani satu hidup yang berkenan kepada Allah. Satu hidup yang menyenangkan hati Allah. Banyak orang Kristen yang tanpa sadar salah berpikir. Mereka berpikir bahwa keselamatan adalah tujuan akhir dari kehidupannya. Saudara, bukan. Keselamatan bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Berarti tujuan akhirnya adalah pribadi Allah sendiri. Tetapi kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mengalami keselamatan itu. Kalau kita tidak melewati jembatan yang dibangun oleh penebusan Kristus itu. Saudara, keselamatan bukan tujuan akhir hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita selamat, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar supaya kita selamat, tetapi supaya lewat keselamatan itu, kita yang tadinya hidup sebagai budak-budak dosa, kita yang tadinya hidup sebagai hamba-hamba dosa, beralih menjadi hidup sebagai anak-anak Allah. Demikian juga Kristus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bukan sekedar untuk memberikan jaminan surga buat manusia. Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar untuk memberikan jaminan bagi kita kalau kita mati masuk surga. Bukan sekedar untuk itu. Tetapi supaya dengan jaminan surga itu, kita yang tadinya hidup untuk kesenangan diri kita sendiri, berubah menjadi hidup untuk menyenangkan hati Allah. Maka sekali lagi keselamatan bukan tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Demikian juga keselamatan bukanlah akhir dari karya penebusan Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Dan di dalam bagian inilah Paulus mengajak kita untuk melihat kembali pemahaman kita dan kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini. Kalau aku sudah menerima kasih dan keselamatan dari Allah, sekarang aku harus hidup menyenangkan hati Allah. Kalau aku sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar itu, maka sekarang aku harus menjalani hidupku untuk menyenangkan hati Allah yang sudah mengasihi aku. Dan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah? Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk lebih fokus ke ayat yang kedua. Kita bisa menyenangkan hati Allah ketika kita membiarkan Allah melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia di dalam kalimat ini berasal dari bahasa Yunani yang sebenarnya artinya bukan cuma dunia, tetapi lebih mengacu kepada satu masa, satu zaman yang panjang yang sulit ditentukan seberapa panjang masa atau zaman itu. Kata masa ini muncul di dalam bagian-bagian lain di kitab Roma sebenarnya juga. Dan di dalam bagian-bagian itu Paulus bicara tentang dua masa. Masa yang pertama adalah masa di mana dosa bekerja di dalam dunia. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sejak waktu itu dosa bekerja di dalam dunia ini. Ini masa yang pertama. Tetapi ada masa yang kedua, yaitu bahwa di tengah-tengah dunia yang dirusak oleh dosa, di tengah-tengah dunia di mana dosa sedang bekerja di dalamnya, Allah turun ke dalam dunia, mengerjakan karya keselamatan, menghancurkan kuasa dosa, dan memilih orang-orang untuk mengalami keselamatan itu. Menebus orang-orang untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Maka ada dua masa yang saling tarik-menarik saat ini. Yaitu masa di mana dosa bekerja di dalam dunia ini, tetapi juga pada saat yang sama, waktu ini adalah waktu di mana Allah sudah mengalahkan dosa. Sudah hari ini kita yang hidup
Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam ketegangan dua masa itu, di dalam tarik-menarik dua masa itu. Di satu sisi kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi di sisi yang lain, kita masih hidup di dalam dunia di mana dosa masih bekerja, di mana dosa masih punya pengaruh di dalamnya. Sehingga ada tarik-menarik antara kita yang sudah dibebaskan dari dosa dengan kita yang masih hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh dosa ini. Maka ketika Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus ingin menekankan, jangan biarkan dirimu yang sudah dibebaskan dari dosa oleh karya penebusan Kristus itu, jangan biarkan dirimu dipengaruhi dan dibentuk kembali oleh dosa yang masih punya pekerjaan di dalam dunia ini. Jangan biarkan dirimu dipengaruhi dan dibentuk oleh dosa yang masih bekerja hari ini. Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan juga kita hari ini, jangan lengah, jangan kompromi, jangan meremehkan dosa, jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa masih bekerja dan masih punya pengaruh pada masa ini. Maka bagian ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kita bisa saja sudah lahir baru, kita bisa saja aktif di dalam pelayanan, kita bisa saja rajin beribadah, apalagi di masa pandemi ini. Banyak gereja yang melakukan ibadah secara online, kita satu hari bisa ikut 3-4 kali ibadah. So, kita bisa udah lahir baru, bisa kita melayani, kita bisa beribadah berkali-kali dalam satu hari minggu. Tetapi pada saat yang sama, kita masih dipengaruhi oleh dosa. So, makanya di dalam gereja bisa ada pendeta dengan pendeta berantem, bisa ada pendeta dengan majelis berantem, bisa ada jemaat yang saling menjatuhkan, bisa ada jemaat yang tidak mau saling mengampuni. Ada orang-orang yang di gereja kayak malaikat, tetapi di kantor kayak orang sesat begitu ya. Ada orang-orang yang di gereja jadi anak Tuhan, di rumah jadi anak hantu begitu. Ada orang-orang yang kalau dilihat oleh banyak orang hidupnya bijaksana sekali, tetapi kalau nggak ada orang yang lihat, dia hidup di dalam kenajisan. Kenapa demikian? Itu salah satunya karena kita masih kompromi dengan dosa. Karena kita tidak waspada dengan dosa. Kita masih bermain-main dengan dosa. Sehingga tanpa kita sadari dosa itu masih mempengaruhi kehidupan kita. Dosa itu masih mempengaruhi ketika kita disinggung orang, kita gampang marah. Ketika kita dilukai orang, kita tidak mau mengampuni. Ketika kita dituding-tuding, disalah-salahin, sudah kita merasa ego kita disakiti begitu ya, dan kita balas marah kepada dia. Ketika kita tidak waspada, ketika kita membiarkan dosa mempengaruhi hidup kita, maka kita bisa sudah lahir baru tetapi hidup kita tidak berubah. Saya pakai analogi seperti ini. Kalau orang punya sakit mah, apa yang harus dia lakukan supaya mahnya nggak kambuh? Dia harus makan dengan teratur, harus jaga waktu makan. Kalau telat makan, mahnya bisa kambuh. Kalau banyak pikiran juga, mahnya bisa kambuh. Apa yang terjadi kalau orang yang punya sakit mah begitu ya, udah waktunya makan, tetapi karena dia lagi nanggung mau selesaiin satu pekerjaan, dia berpikir, aduh tunggulah 1 jam lagi, saya selesaiin dulu habis itu baru makan. Ternyata belum nyampe 1 jam, baru 30 menit, udah keringat dingin gitu. Mahnya kambuh. Orang yang sudah lahir baru tapi masih suka main-main dengan dosa, gambarannya seperti itu. Orang punya gangguan mah, tetapi dia sering menyepelekan waktu makan yang teratur. Orang yang suka main-main dengan dosa, sadar nggak sadar dia berpikir, nggak ada yang tahu ini saya lagi ngapain. Ya udahlah, sekali-sekali bolehlah. Saya udah sebulan nggak lakukan, sekali-sekali bolehlah lakukan sekali lagi. Gak ada yang tahu apa yang aku pikirkan, gak ada yang tahu apa yang ada di dalam hatiku, yang gak apa-apalah aku simpan. Di dalam hal-hal seperti itu kita masih bermain-main dengan dosa. Di dalam hal-hal seperti itu kita masih kompromi dengan dosa. Sehingga tanpa sadar yang kecil-kecil itu masih mempengaruhi hidup kita. Dan kita
pada akhirnya kita tidak menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita masih bermain-main di sana. Kita masih membiarkan dosa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Setelah inilah yang Paulus peringatkan kepada kita sekalian. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan biarkan dirimu masih dipengaruhi oleh dosa sekecil apapun. Dosa masih punya pengaruhnya. Dosa masih bekerja di dalam dunia ini. Maka waspadalah. Hati-hatilah supaya kamu jangan dipengaruhi oleh dosa yang masih bekerja di dalam zaman ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paulus lanjutkan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pembaharuan budi atau dengan kata lain pembaharuan pikiran dihubungkan dengan membedakan manakah kehendak Allah. Dan hari ini saudara, kehendak Allah bisa kita temui di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan itu akan bekerja di dalam pikiran kita, mengubah pikiran kita di dalam banyak hal. Tetapi Paulus bukan cuma ngomong tentang perubahan pikiran, karena dia mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan pikiran, tetapi pembaharuan pikiran itu terjadi dan juga mempengaruhi perilaku kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus tidak pernah memaksudkan cuma pikiran kita yang perlu diubahkan. Ya, kita harus mengalami perubahan pikiran, tetapi perubahan pikiran itu kemudian harus juga mengubah tindakan kita, mengubah kata-kata kita, mengubah cara kita menghadapi berbagai macam situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, perubahan pikiran itu bukan akhir, tetapi harusnya perubahan pikiran itu membawa kita mengalami perubahan hidup. Perubahan pikiran itu mengubah misalnya cara kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita. Perubahan pikiran itu mengubah cara kita menggunakan uang misalnya. Perubahan pikiran itu mengubah cara kita memperlakukan sesama misalnya. Perubahan pikiran itu mengubah cara kita beribadah. Perubahan pikiran itu juga bisa mengubah di dalam cara kita menyatakan ketidaksetujuan. Perubahan pikiran harus mempengaruhi tingkah laku kita, tindakan kita, perkataan kita. Paulus tidak pernah memaksudkan cukuplah berubah pikirannya. Cukuplah kamu makin ngerti tentang firman Tuhan. Cukuplah kamu makin tahu tentang Alkitab. Tidak. Tetapi yang Paulus tekankan, apa yang kita tahu dari firman Tuhan itu harus mengubah kehidupan kita. Harus mengubah tingkah laku kita. Harus mengubah perkataan kita. Maka setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, jangan puas hanya sampai kepada, wah ini kebenarannya bagus sekali, Tuhan mengasihi seluruh dunia, Tuhan mengasihi aku. Stop sampai di situ. Tetapi mari kita minta Roh Kudus menerangi hati kita. Kalau Tuhan mengasihi aku, lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Bagaimana aku harus memperlakukan orang lain kalau Tuhan mengasihi aku? Sampai sebegitunya kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dapati sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Mengubah cara kita berperilaku, mengubah cara kita memperlakukan orang lain juga. Firman Tuhan bukan hanya berkuasa mengubah pikiran, tetapi firman Tuhan juga berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Masalahnya apakah kita bersedia merenungkan lebih dalam lagi? Apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita dipimpin Roh Kudus untuk diubah kehidupannya? Maka kalau kita melihat dua kalimat pertama di ayat yang kedua ini, kita menyadari bahwa dunia ini di mana dosa masih bekerja di dalamnya, dunia ini masih bisa mempengaruhi kita. Dosa yang masih bekerja di dalam dunia ini masih bisa mempengaruhi diri kita yang sudah lahir baru. Sehingga kalau kita diam saja, atau kalau kita begitu-begitu aja sebagai orang Kristen, sudah tidak heran kalau kita masih berkanjang di dalam dosa. Tidak heran kalau masih ada hal-hal yang sulit untuk kita buang dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan.
Karena kita masih membiarkan diri kita dipengaruhi oleh dosa. Yang harus kita lakukan adalah kita membaca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kita memohon supaya Roh Kudus melalui firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita, mengubah tingkah laku kita. Kita yang tadinya gampang menyimpan dendam, kita yang tadinya sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengubah kita. Kalau aku sudah diampuni, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang pernah menyakiti aku ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat, maka ketika kita memiliki uang, ketika kita mendapatkan uang, sudah kita tidak fokus apa yang akan aku pakai dengan uang ini. Bagaimana aku akan memuaskan keinginanku lewat uang ini. Tetapi kita juga memikirkan, kalau Tuhan memberkati aku, bagaimana aku bisa menjadi berkat buat orang lain lewat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada aku. Firman Tuhan bukan hanya mengubah pikiran kita, tetapi juga harus mengubah tingkah laku kita. Ada seorang penyanyi opera yang terkenal pada masanya yang bernama Jerome Hines. Pada waktu remaja, ada orang yang mendengar suara Jerome Hines ini dan mengatakan, suaramu bagus, ayo dilatih. Sejak saat itu Jerome Hines melatih suaranya, melatih kemampuan vokalnya, dan dia berambisi, aku mau menjadi seorang penyanyi opera yang besar. Aku mau menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Dia mau menjadi bintang. Setelah itu mimpinya pada waktu remaja. Makanya dia berlatih dengan serius, dia melatih kemampuan vokalnya dengan serius, bertahun-tahun dia berlatih, hingga akhirnya Hines memang menjadi penyanyi opera yang terkenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dicatat bahwa sekalipun dia sudah menjadi bintang, Jerome Hines merasa kosong di dalam hatinya. Di tengah-tengah perasaan hampanya, satu hari Jerome Hines mendengarkan ada seseorang yang menyanyikan satu lagu dengan suara yang indah. Setelah lagu itu saya nggak tahu ada di nafiri rohani atau enggak, tetapi judul lagu itu yang saya tahu dalam bahasa Indonesia adalah Ku Memilih Yesus. Ku memilih Yesus lebih indah dan sebagainya. Setelah lewat peristiwa itu, ketika Jerome Hines mendengar pujian itu, setelah akhirnya dia menemukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tentu mungkin setelah beberapa waktu bergumul begitu ya, dia sudah menjadi bintang tapi hampa. Lalu dia mendengar pujian yang indah itu dinyanyikan. Setelah ini menyadarkan dia butuh juru selamat. Dan dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap menggeluti dunia opera yang sudah dia impikan yang sudah dia impikan sejak remaja. Tetapi dia juga tetap teguh memegang imannya bahwa dia adalah anak Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia ingin memuliakan Tuhan menggunakan talenta yang dia punya, suaranya. Dia mau mendedikasikan karyanya, dia mau mendedikasikan pekerjaannya, kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali Jerome Hines mendapat kesempatan untuk bermain di dalam satu pertunjukan opera yang dia sudah sangat impi-impikan sejak lama. Dia mau menyanyi di dalam pertunjukan opera itu. Dia sudah impikan sejak lama. Maka dia berlatih berbulan-bulan untuk menyanyikan lagu-lagu yang ada di dalam pertunjukan itu. Hingga ketika audisi dilakukan, dia terpilih untuk menyanyikan lagu-lagu di dalam pertunjukan opera itu. Sedih begitu senang. Akhirnya bisa terlibat di dalam pertunjukan opera yang sudah dia impi-impikan sejak lama. Tetapi satu kali ketika dia akan datang berlatih bersama dengan tim pemain-pemain yang lain, dia datang ke teater untuk berlatih, dia terkejut karena dia melihat ada sekelompok penari yang sedang melatih untuk pertunjukan yang di mana Jerome Hines juga menyanyi di sana. Dia melihat sekelompok penari itu menarikan gerakan-gerakan yang vulgar. Saudara, maka Jerome Hines bergumul dalam hatinya. Aku mau mempersembahkan nyanyianku, aku mau mempersembahkan pekerjaanku untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jikalau di dalam pertunjukan yang di mana aku ada di dalamnya, ada ditampilkan seperti itu, saudara, hatinya gelisah, dia tidak tenang. Maka dia berkata kepada pemilik pertunjukan itu, aku tidak mau bernyanyi kalau tarian yang vulgar itu ditampilkan di dalam pertunjukan ini, kata Jerome Hines.
Sang pemilik opera itu mengatakan, nggak bisa, kamu sudah dikontrak 10 tahun untuk main di dalam pertunjukan ini, menyanyikan bagian-bagian yang sudah kamu dapatkan. 10 tahun udah dikontrak. Tetapi sekali lagi Jerome Hines bersikeras, bisa nggak tariannya diganti? Lebih indah, lebih sopan, nggak vulgar begitu ya. Tetapi sekali lagi pemilik pertunjukan tetap ngotot. Tarian tetap seperti itu, kita harus mengikuti zaman, kita harus mengikuti kemauan pasar. Kalau kamu nggak mau nyanyi, kami akan cari orang lain. Tapi kamu akan di blacklist, kamu akan kehilangan kontrak 10 tahun. Setelah Jerome Hines bergumul, itu adalah pertunjukan yang sudah dia impi-impikan. Tapi pada saat yang sama, dia diingatkan, dia bernyanyi bukan untuk ketenarannya, dia bernyanyi bukan untuk menghibur orang, tetapi dia bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Dia bernyanyi untuk menyenangkan Tuhan. Setelah maka di tengah-tengah kesedihannya, di tengah-tengah mungkin pergumulannya juga, dia mengambil keputusan, saya tidak mau ada dalam pertunjukan ini. Setelah akhirnya Jerome Hines keluar dan dia kehilangan kontrak selama 10 tahun yang dicatat nilainya ratusan ribu dolar pada waktu itu. Terus sekalipun terlihat tragis, tetapi keberanian Jerome Hines untuk meninggalkan pertunjukan yang tidak memuliakan Tuhan itu adalah buah dari pembaharuan pikirannya. Dulu dia bercita-cita, aku mau jadi penyanyi opera yang terkenal, aku mau menjadi bintang. Dia sudah jadi bintang, tetapi dia sudah kenal Yesus juga. Sehingga yang dulu impiannya menjadi bintang itu, sekarang yang dia impikan adalah aku mau menyenangkan Tuhan lewat kemampuanku. Aku mau mempersembahkan apa yang aku bisa ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika apa yang dia kerjakan itu dikotori, dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia yang tidak memuliakan Tuhan, dia memilih untuk keluar. Tindakannya adalah buah dari pembaharuan pikirannya. Tindakannya adalah pernyataan cintanya kepada Tuhan yang sudah mencintai dirinya lebih dahulu. Setelah ada begitu banyak kisah cinta yang indah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi betapapun indah dan menariknya kisah cinta antar manusia, sudah tidak ada kisah cinta yang lebih indah dari kisah cintanya Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia di dunia ini, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat hidup bersama dengan Allah. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, karena Allah begitu mengasihi manusia-manusia yang ada dalam dunia ini, dia menyelamatkan orang-orang ini, sehingga orang-orang ini bisa hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Kalau Allah sudah mencintai kita dengan begitu serius, maukah saudara juga mencintai Allah dengan serius? Maukah saudara mengizinkan firman Tuhan mengubah kehidupanmu, mengubah pikiranmu? Maukah engkau mengizinkan firman Tuhan mengubah bagaimana engkau berkata-kata, bagaimana engkau memperlakukan orang lain? Jikalau engkau menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Di dalam doa pribadimu di hadapan Tuhan, mintalah Roh Kudus mengingatkan akan kasih Tuhan bagi saudara sekalian. Dan ketika engkau diingatkan akan besarnya kasih Tuhan bagimu, mari serahkan hidupmu kepada Roh Kudus untuk terus dia perbaharui, untuk terus dia bentuk. Sehingga pikiran kita makin serupa dengan Kristus dan tingkah laku kita juga boleh memuliakan Tuhan.